Selamat petang, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama mengecek handphone kita. Apakah sudah dimatikan atau disalonkan sehingga bisa tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai dengarlah firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang ada kebodohan untuk mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Pujian nomor 26. Mulia untuk Allah. Pujian nomor 26, kita bangkit berdiri. Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, ya rela disalib untuk manusia. Terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Naplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Naplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Naplah penebusan mulia untuknya. Mari kita
kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, sekali lagi kami datang kepadamu, ke hadapan tahta-Mu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Karena Engkau telah memberkati kami dengan berkat terbesar yang Kau berikan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjelma sebagai manusia, yang menderita, sengsara, dan mati untuk dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan Yesus, kami juga diangkat menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami pada hari Sabat ini bisa berkumpul di rumah-Mu untuk sama-sama bersekutu bersama, memuji nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu, dan melayani Engkau. Kiranya Engkau yang tolong setiap jalannya kebaktian ini, kiranya Engkau yang menyertai dari awal sampai akhirnya. Dan kami juga memohon Engkau yang mengampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga dosa-dosa kami tidak menghalangi segala yang kami lakukan hari ini kepadamu. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami semua doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya, kemuliaan. Amin. Amin. Saudara-saudari, dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dan bacaan bertanggapan hari ini, yang kita akan baca dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-18 sampai pasal yang kedua ayat yang kelima. Kita akan membaca satu perikop ini dan kita akan membaca secara bertanggapan. Dan nanti di pasal 2 ayat 3, 4, dan 5 kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan memulainya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena telah ditulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia yang hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil.
Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk memperlakukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang dihina untuk dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat untuk kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah ataupun hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Sama-sama, aku juga datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat menyakitkan, tapi dengan keyakinan dan kekuatan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang membaca, merenungkan, melakukan, dan mengatakan firman-Nya. Sebagai respon, kita akan menyanyikan pujian 1, 2, 3, sungguh heran penebusku. Pujian nomor 123. Sungguh heran penebusku, nah salib untukku, Ia curahkan kudus menghapus dosaku. Untuk dosa yang ku buat, Tuhanku menderita. Betapa besar anugerahnya di dalam kasih-Nya. Untuk balaskan kasih-Nya, ku serahkan diriku. Rela layani Dia selalu sepanjang umurku. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang kita tadi juga sudah baca dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18. Kita hafalkan 3 kali. Kita akan baca 2 kali dan kita coba untuk menghafal. Kita mulai 1, 2, 3. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan untuk mereka yang akan binasa. Tapi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oke, kita baca sekali lagi 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan untuk mereka yang binasa. Tapi untuk kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah untuk Allah. Kita ambil waktu sejenak untuk menghafalkan ayat ini.
Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan untuk mereka yang akan binasa, tetapi untuk kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Kita bersyukur atas ayat hafalan kita. Kayaknya Tuhan menolong kita dan mengingatkan kita selalu dengan firman-Nya. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang menjalankan kantong persembahan adalah saudari Veronica. Dan kita akan menyanyikan pujian 240. 240. Percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi untuk doa persembahan. Bapa Surgawi, Bapa sumber berkat kami datang lagi dengan rasa syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan yang indah untuk membawa persembahan di hadapan tahta-Mu. Kami memohon ya Bapa, Engkau yang menerima segala persembahan kami ini, yang kami berikan dengan penuh rasa sukacita kepadamu. Dan Engkau yang memakai setiap persembahan ini, dan Engkau yang berikan hikmat kepada setiap pengurus gereja yang mengelolanya, sehingga uang ini bisa dipakai bukan hanya untuk memuliakan-Mu, tapi juga memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga ingin
Engkau sesuai janji-Mu memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan rela dan sukacita. Bahkan untuk anak-anak orang tuanya, kami mohon Kau juga memberkati orang tua mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk dan anak-anak bisa dengan tenang menuju ruang sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pengembala Sidang Pendeta Peter Yoksan, yang akan diberi judul "Yang percaya Yesus pasti diberinya hikmat Allah". Waktu dan tempat kepada hambanya dipersilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membaca dari surat 1 Korintus pasal 1. Bersama-sama kita akan membaca di ayat 30. Ayat 30. 1 Korintus pasal 1 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat untuk kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, adalah hal yang paling penting di dunia ini ketika anak-anak-Mu Engkau kumpulkan, bukan hanya untuk memuji Engkau, membawa persembahan, tetapi juga duduk di bawah kaki Yesus seperti Maria untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu di ruang atas dan juga di kelas sekolah minggu dapat menumbuhkan iman percaya kami, sehingga kami lebih mengasihi Engkau melalui firman-Mu. Tolonglah semua kami menyerahkan hidup kami, pakailah kami untuk memuliakan nama-Mu, baik yang masih kecil maupun yang sudah kuliah, ataupun yang sudah bekerja, bahkan melayani Engkau, bahkan juga ibu rumah tangga. Kiranya Engkau selalu menguatkan kami menjadi pelaksana dari kehendak-Mu di muka bumi. Kami serahkan ya Bapa gereja-Mu ini, berikanlah pertumbuhan, bukan hanya secara kualitas tetapi juga kuantitas, di mana anak-anak yang sudah dari kecil datang bersekolah minggu, mereka bisa bertumbuh sampai mereka dewasa dan tua tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Bukan hanya mereka datang ke gereja, tapi juga dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu. Ya Bapa, Engkau juga memberkati, kiranya gereja-Mu ini bertumbuh secara kuantitas, di mana lebih banyak orang yang percaya Yesus, dan gereja pun lebih banyak didirikan seperti yang terjadi dalam pelayanan Rasul Paulus yang sebentar lagi akan kami pelajari. Karena Rasul Paulus mengikuti dengan persis pelayanan Yesus, kiranya kami juga dapat mengikuti Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tolonglah kami ya Bapa, kami ini orang terbatas, kami orang berdosa, ampunilah dosa kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami dan juga melakukan dan mewartakan firman-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kota Korintus itu Tuhan buat ya menjadi satu kota yang metropolitan di zaman Rasul Paulus, ya, kota yang penting. Dan di kota Korintus itu secara tidak direncanakan oleh Rasul Paulus, dia sampai di kota itu. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 18. Nah, ahli sejarah mereka mengatakan kota Korintus itu penduduknya sekitar 800.000. Ya seperti Pontianak atau Kucing ya. Penduduknya tidak sedikit dan tidak banyak. Dan di kota Korintus ini yang menarik, 2/3 penduduknya adalah para budak. Korintus ya zaman dulu sebelum Yesus lahir, kira-kira 150 tahun pernah dihancurkan pada saat perang. Ya, kalau zaman dulu perang kan antar kota ya. Jadi kota yang kalah bisa saja dihancurkan seperti kota Yeriko total. Nah, kemudian dibangun lagi
ya oleh Kaisar Roma yang bernama Julius Caesar. Dan kota itu menjadi kota pada tahun 40-an di mana Paulus secara tidak direncanakan sampai di kota itu loh. Kenapa? Kalau kita membaca, Paulus ya dibawa oleh Roh Kudus jangan ke timur, tapi harus ke barat. Jadi dari Asia dia bergerak ke barat, kota di dunia barat, dunia kulit putih yang pertama disinggahinya adalah kota Filipi. Dia mengabarkan Injil, kemudian dia masuk penjara bersama Silas, kemudian dibebaskan. Dari situ dia bergerak ya ke kota Tesalonika. Sama juga di Tesalonika, dia juga mengalami penganiayaan. Tidak lama dia berada di kota Tesalonika, kemudian dia juga ya diusir oleh kota itu dan dia bergerak ke kota Berea. Di mana Filipi ada surat dari Paulus, Tesalonika ada suratnya, Berea tidak ya. Padahal dikatakan orang Yahudi di Berea itu lebih terhormat. Di mana waktu Paulus membuka kitab suci Perjanjian Lama menjelaskan pada orang di situ bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus dari Nazaret adalah Mesias, adalah nabi imam raja yang dijanjikan. Nah, setelah itu Paulus sampai di provinsi bukan lagi Makedonia tapi provinsi Akhaya. Kota itu bernama kota Korintus. Nah, kalau kita buka peta, karena ini adalah awal di pasal 1. Nah, kota Korintus itu di peta perjalanan Rasul Paulus ya di misinya yang kedua itu berada di daerah Athena dan Kengkrea. Nah, di sini ada laut yang bernama Laut Aegean. Dan di sini Laut Adriatis. Nah, kalau orang harus berlayar ya dari Korintus ke sebelahnya itu dengan memutar seperti ini, itu kira-kira 300 km, jauh sekali. Dan gelombang di sini gelombang yang besar, sehingga berbahaya untuk pelayaran. Nah, mereka akan singgah di kota Korintus di sini, dan mereka akan mengangkut ya barangnya ke sebelah barat. Dari sini mereka berlayar lagi. Jadi kota Korintus menjadi kota perdagangan yang besar dan juga kota hiburan. Kamu tahu ya kalau pelabuhan ya disinggahi oleh pelaut, maka di situ ada hiburan yang tidak senonoh. Nah, disitulah Tuhan memimpin Rasul Paulus bukan hanya merintis gereja Korintus, dia juga bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Kemudian Aquila Priscilla juga bertemu dengan Apolos. Sehingga di kota Korintus ini Rasul Paulus kalau kita baca di Kisah Rasul 18, dia melayani sebagai gembala sidang selama hampir 2 tahun. Dan gereja ini gereja yang banyak problem. Dan Paulus ya tidak menerima biaya hidup. Ya, hamba Tuhan tidak menerima gaji ya, tapi biaya hidup. Ya, biaya untuk survive. Kenapa? Karena gereja Korintus itu gereja bermasalah, sehingga dia harus menggunakan keahliannya membuat tenda. Nah, waktu dia pergi membuat tenda, dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla yang nanti menjadi rekan pelayanan Paulus sampai dia mati. Nah, kota Korintus sudah kita lihat ada gereja yang sudah kita pelajari di pasal 1, disebut gereja milik Allah. Pasal 1 ayat 2. Gereja milik Allah. Ya, gereja itu milik Allah. Tidak ada seperti sekarang ada gereja baptis, gereja metodis, gereja presbyterian, enggak ada. Jadi gereja milik Allah di kota Korintus. Artinya gereja milik Allah di Sungai Raya Dalam, gereja milik Allah di Kubu Raya, Jalan Parit nomor 2 dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat minggu yang lalu sudah dipelajari problem yang terjadi di gereja milik Allah di kota Korintus adalah perpecahan. Ya, asosiasi yang memisahkan. Ada orang mengatakan, kami golongan Paulus, kami golongan Petrus, kami golongan Apolos. Yang tidak mau kalah, mereka mengatakan, kami golongan Kristus. Nah, kalau ada problem terjadi di gereja, apa yang menjadi cara penyelesaiannya? Hanya satu, Kristus.
Ya, kalau kamu lihat ya, dalam perpecahan itu ada satu kalimat tanya di ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Kalau kamu dalam Kristus, kamu pasti bersatu loh. Nggak akan bikin geng-gengan. Ya, ada kelompok A, kelompok B, kelompok A dengan B, nggak akur. Tidak. Ya, di dalam Kristus kita ini satu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ayat 18 ya sampai 31, problem perpecahan ini jawabannya adalah bukan Kristus saja tapi salib Kristus. Kamu lihat ya, sebab pemberitaan tentang salib, tentang Injil. Apa itu salib? Salib adalah suatu cara untuk menghukum orang mati oleh kerajaan Roma. Di mana pada saat orang disalib, dia matinya pelan-pelan, matinya memalukan, dan bukan ya secara rahasia seperti zaman sekarang ditembak pada tengah malam, tapi ditempatkan oleh kerajaan Roma di tempat yang ramai menjadi tontonan. Yang disalib itu bisa saja satu keluarga, dan Yesus disalib bersama dua penyamun dan menjadi tontonan orang, sehingga Allah perlu memadamkan matahari dari jam 12 sampai jam 3. Kalau kita lihat ya, pemberitaan tentang salib, Yesus disalib untuk menyelamatkan orang. Itu berita bodoh. Ya, untuk kalau kita lihat mereka yang akan binasa, tetapi untuk kita yang akan diselamatkan, pemberitaan tentang salib, tentang Injil, Kristus sudah mati untuk dosa kita, itu adalah kekuatan Allah. Nah, kalau kamu lihat ya, kata kunci di ayat 18 sampai ayat yang ke-31 adalah dua kata kunci. Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekuatan itu adalah menyatakan seseorang yang punya hikmat dapat menjalankan hikmatnya, rencananya 100%. Makanya dalam doa Bapa kami, dilaksanakanlah kehendak-Mu. Kehendak Allah sempurna, dilaksanakan oleh Allah sempurna juga. Makanya di sekolah ada yang namanya evaluasi, eksaminasi, ulangan, tes. Itu dites, kamu sudah belajar dari dosen kamu sesuai dengan silabus, dia akan bertanya sesuai dengan silabus itu, kamu bisa jawab enggak? Kalau bisa jawab, dikasih 100. Nah, kalau kita lihat di sini, pada saat kita baca ayat 18 sampai 31, salib Yesus itu adalah dua hal. Hikmat Allah dan kekuatan Allah. Jadi barang siapa yang sudah percaya Yesus, kita pasti diberi hikmatnya dan kekuatannya. Karena sudah ditulis di bagian ini, Rasul Paulus ya mengutip kitab nabi besar, yaitu kitab Yesaya dan kitab Yeremia. Ayat 19 kutipannya, aku membinasakan hikmat, Allah membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Yesaya 29 ayat 14. Nah, nanti setelah itu Rasul Paulus juga menjelaskan, kalau kita lihat sepintas, ini sebenarnya tentang pelayanan Yesus. Kalau kita baca Injil, ini menjadi jelas. Ayat 20, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat? Nah, ahli Taurat itu dipandang sebagai orang yang paling pintar. Kalau kamu lihat statistik ya, di dunia saat ini, orang yang paling pintar itu orang Israel. Orang yang paling kaya di dunia ini kalau digabung-gabung juga orang Israel loh. Penemu-penemu yang di dunia ini kebanyakan orang Israel. Penerima hadiah Nobel juga orang Israel. Orang Tionghoa yang pernah menerima Nobel, orang Indonesia belum pernah menerima Nobel. Dia itu hijrah ke Amerika. Kemudian dia belajar di Amerika, menjadi ilmuwan, dan dia menerima hadiah Nobel. Nah, kalau kita lihat pada saat Yesus melayani, seringkali orang-orang yang menganggap diri mereka paling berhikmat itu bersengketa dengan Yesus. Ya, contohnya kalau kita buka di Matius 22, mereka ingin mengajukan pertanyaan seperti kalau main catur itu skak mat. Ya, ada skak, habis skak itu
checkmate. Ya, jadi musuhnya langsung mati. Mereka mengajukan pertanyaan pada Yesus, boleh nggak kita membayar pajak pada kaisar? Karena mereka membuat peraturan sepertinya paling hebat. Kenapa paling hebat? Kamu tahulah pemimpinnya, kalau dia bisa membuat peraturan dan anak buahnya ikut, mereka pikir itu paling hebat, padahal itu paling bodoh. Apa yang mereka buat? Mereka mengatakan, uang yang tadi kita masukkan dalam persembahan, nggak boleh itu masuk kantong persembahan. Karena apa? Nah, ini kan kudus. Uangnya apa? Nggak kudus. Ada apa? Oh, ada gambar orang nggak percaya. Ada gambar kaisar. Kaisar siapa dia? Penyembah berhala. Jadi nggak boleh uang yang tidak kudus itu masuk dalam kantong persembahan. Jadi mereka bikin apa? Bikin koin. Dijual. Makanya ada penukar uang di bait Allah. Terus Yesus bilang sama mereka, kalau kamu belanja di pasar, kamu pakai uang apa? Bisa nggak pakai koin dari bait Allah? Ya nggak bisa, uang kamu nggak laku. Terus Yesus mengatakan, gambar apa? Mereka berbilang, oh itu gambarnya kaisar. Yesus bilang apa? Matius 22, apa yang menjadi haknya kaisar, berikan pada kaisar. Apa yang menjadi hak Tuhan, berikan pada Tuhan. Jadi dalam Injil ini seringkali Yesus itu ya mau ya diberi pertanyaan, dianggap Yesus gak bisa jawab, sehingga mereka bilang, oh Yesus gagal menjadi guru. Setiap mereka beri pertanyaan, Yesus bisa membuat mereka mati kutu. Itu Yesus loh. Nah, tadi kita mengatakan bahwa tema khotbah kita, barang siapa yang sudah percaya Yesus pasti diberi hikmat Allah. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kalau kita sudah percaya Yesus ya, hikmatnya Allah, kuasa Allah yang paling tinggi itu apa? Yaitu namanya Injil. Namanya apa? Injil. Kenapa kamu bisa percaya Yesus? Itu karena Injil. Injil itu lebih hebat dari bom atom. Dan kita yang sudah diselamatkan punya Injil yang punya kuasa paling hebat untuk bagaimana? Menyelamatkan orang-orang berdosa. Mari kita buka pelajaran kita tahun yang lalu, Roma 1 ayat 16. Sebab aku tidak malu, ya terjemahan yang pas, dalam Injil. Karena Injil, kabar baik, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, sekarang kita lihat Injil itu apa. Dalam 1 Korintus 15, Injil itu 4 buku, Injil itu 4 poin. 1 Korintus 15 ayat 3. 4 dan 5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa ia Kristus telah dikuburkan. Poin ketiga, dan bahwa ia Tuhan Yesus telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Poin yang keempat ayat 5, dan bahwa ia Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, dan kepada semua muridnya, 12 muridnya, dan setelah itu dia naik ke surga. Inilah Injil. Kita semua sudah percaya Yesus, kita percaya keempat hal ini. Paulus juga loh, setelah dia percaya kepada Injilnya Yesus, dia terus bergerak kemana-mana, dia selalu membawa Injil. Coba kamu lihat di pasal yang kedua. Apa yang dikatakan tentang Injil? Aku tidak mau tahu tentang apapun juga di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah disalibkan. Aku bertekad, aku memutuskan, kemana-mana aku nggak mau tahu yang lain-lain. Tapi aku mau terus berkata pada kamu tentang Yesus Kristus, yang adalah Allah menjadi manusia, dan dia rela mati untuk dosa-dosa kita. Seperti pelajaran kita tadi pagi, Yesus adalah imam besar agung yang mengalami kesusahan yang paling puncak. Ada 5 hal kan kesusahannya.
Yang pertama apa? Sangat berat hidupnya Yesus. Dia menciptakan dunia hanya 6 hari. Dia menyelamatkan kita 33,5 tahun loh. Siunana bahasa Hakkanya. Yang kedua, dia itu menerima yang namanya Siu Kiawa, menjadi orang paling miskin. Kamu bayangkan ya, dia punya seluruh dunia, tapi waktu dia lahir nggak punya tempat. Waktu dia mati nggak punya kubur. Kamu bayangkan misalnya orang paling kaya di dunia, punya ratusan miliar dolar gitu loh. Tiba-tiba dia datang satu tempat, mau beli makan dia nggak punya uang. Coba perasaan kamu seperti apa? Misalnya Presiden Jokowi, ya dia presiden, tapi dia sampai satu tempat, duit pun dia nggak punya. Yesus kan nggak punya duit. Ketika ditagihkan, bayar pajak pada kaisar, dia punya duit nggak? Nggak ada. Petrus pun nggak ada. Disuruh Petrus mancing, baru dia bisa bayar. Paling miskin. Supaya kita yang paling miskin menjadi paling kaya secara rohani. Siu Nan, Siu Kiao. Yang ketiga, Siu Hi. Apa itu Siu Hi? Ya misalnya di sini kita membawa anak-anak dari kecil sekolah minggu, setia kita jemput. Udah besar, nggak ke gereja lagi. Siu Hi nggak? Ya kan? Bahasa Hakkanya ya. Yang keempat apa? Siu Sunan. Yesus itu menerima segala pencobaan oleh iblis, tapi dia tidak pernah berdosa. Yang kelima, Siu Tung, menerima kesakitan waktu dia disalib. Makanya di dunia ini ada orang sakit kan, seperti Al-Nathan. Ya, 3 kali Tuhan menyelamatkan nyawanya. Itu dokter yang bilang loh. Dokter bilang ya waktu dia datang kehabisan napas, dokter itu suntik satu suntikan di sini. Dan untuk mengeluarkan udaranya. Dia bilang penyuntikan seperti itu, paru-paru yang sudah kempes, chance-nya untuk selamat itu 60%. Gagalnya 40%. Kita menerima kesakitan, Yesus lebih sakit daripada kita. Itulah salib. Demi kita, dia rela susah. Dia rela sakit sampai mati supaya kita itu diselamatkan. Nah, ini sangat menarik. Bukan hanya Tuhan Yesus berhasil mengalahkan musuh-musuhnya loh. Kalau kita lihat di sini, orang Yahudi menghendaki tanda, yaitu di dalam Matius 12 ya. Yesus disuruh berikan kepada mereka tanda dari langit. Yesus bilang kepada angkatan yang sesat, yang tidak percaya, yang jahat, hanya ada satu tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Putra Manusia akan ada di dalam jantungnya bumi selama 3 hari. Dan kita lihat ya, orang Yahudi punya satu kitab. Kitab itu namanya Kitab Yunus. Jadi orang yang minta tanda nggak bisa percaya. Orang Yunani, nah mereka mencari hikmat. Kata hikmat ini penting loh. Kalau kamu lihat ya, orang yang kuliah, gelar yang paling tinggi itu namanya Doctor of Philosophy, doktor filsafat. Philo itu cinta, Sofi itu hikmat loh. Mereka cinta hikmat sehingga otak mereka tuh puter. Ya, disebut sebagai apa? Mother of knowledge. Ya, orang yang belajar filosofi, pikiran mereka itu berkembang, memang berkembang ya, secara logika mereka lebih kritis, lebih pintar daripada orang lain, daripada orang yang pernah belajar filosofi. Tetapi filosofi itu juga apa? Memimpin orang yang tidak bisa menemukan jalannya. Seperti orang Farisi, mereka anggap firman Tuhan ini bukan hikmat. Mereka buat ya kitab di samping firman Tuhan, sehingga mereka buat peraturan-peraturan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Ada 39 hal. Tidak boleh kalau pada hari Sabat. Tidak boleh tulis
surat 2 buah. Nggak boleh nyalakan lampu. Kalau kamu ke Israel kan, itu liftnya pada hari Minggu nggak jalan loh. Kalau kamu mau naik ke atas, lewat tangga. Ya, seperti di London. Orang Yahudi, dia nggak boleh tekan tombol. Padahal kalau nyebrang jalan, tombol harus ditekan, baru ya. Lalu lintasnya menjadi merah, mereka boleh nyebrang. Bagaimana caranya? Oh, dibikin sensor. Nggak boleh sentuh, tapi bagaimana? Dengan sensor, jadi traffic light-nya berfungsi. Itulah orang Yahudi. Ya, mereka menganggap diri mereka lebih pintar daripada Allah. Nah, orang Yunani mencari hikmat, tetapi kalau kamu lihat ya, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, untuk orang Yahudi satu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi, ini orang Yunani, satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, nah kata kunci di sini juga ada dipanggil, dipilih, dipilih. Coba lihat ya. Kata dipanggil ayat 24, garis bawahi. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, bagaimana dipanggil? Dipanggil itu Injil diberitakan ke telinganya. 4 hal gitu. Panggilan itu ada 2. Panggilan luar dikatakan oleh kita. Orang yang bisa ngomong tentang Injil, karena kita sudah percaya Injil, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Sehingga kita menyampaikan Injil pada orang yang dibelenggu dosa dengan harapan ada panggilan di dalam. Siapa yang memanggil dari dalam? Roh Kudus. Seperti sekarang kamu mendengarkan khotbah, kamu mengerti, kamu percaya, dan kamu bertekad melakukan khotbah, itu adalah kuasanya Roh Kudus. Kuasa apa? Roh Kudus. Memang nggak nampak, tapi dia memberikan kita semangat seperti api, sehingga kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau nggak ada Roh Kudus, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu firman Tuhan. Tetapi panggilan luar harus kita lakukan. Kita yang sudah percaya Yesus, kita harus berlatih memberitakan Injil pada orang yang belum percaya Yesus. Kawan kamu belum percaya Yesus, kamu kasih dia Injil. Kamu bilang kamu berdosa, Yesus mati untuk dosa kamu. Dan Yesus bukan hanya mati, dia dikubur, tapi dia bangkit pada hari ketiga, pada hari Minggu. Maka pada hari Minggu tanggalnya merah. Kalau kamu percaya pada Yesus, Yesus mau menolong kamu, menyelamatkan kamu supaya tidak masuk dalam neraka. Neraka itu bagaimana? Kita jelaskan. Alkitab bilang neraka itu adalah tempat untuk iblis dan roh jahat, bukan tempat manusia. Tuhan ingin semua manusia masuk surga dengan percaya Yesus. Neraka itu ulatnya tidak mati, artinya sakitnya nggak bisa sembuh. Kalau kamu pernah masuk rumah sakit, apa harapan kamu? Kamu akan, dokter, kapan boleh pulang ya? Siapa mau nginap di rumah sakit? Walaupun kamarnya kayak hotel bintang 5. Ya kan? Mau tidur, sebentar-bentar susternya datang. Cek temperatur, cek apa? Kasih obat, bangun lagi. Kalau bisa pulang dari rumah sakit, itu hal yang membahagiakan. Tetapi di neraka, sakitnya nggak bisa hilang. Dan tidak ada obatnya lagi. Dan tempat yang panas, tempat yang tidak ada kawan. Makanya kalau kita memberitakan Injil, orang yang semuanya menuju neraka, itu bisa diselamatkan loh. Kalau kamu lihat ya, begitu banyak orang di dunia ini. Apa yang ada dalam pikiran kamu? Orang itu semua masuk neraka loh kalau tidak percaya Yesus. Siapapun dia. Apakah dia presiden, dia gubernur, dia polisi, dia jenderal. Kalau tidak percaya Yesus, tunggu tanggal mainnya. Begitu mati, sup. Begitu mati, sup. Kita yang punya Injil adalah harapan untuk seluruh dunia. Nah, kalau kita lanjut di sini, dikatakan lagi, dipanggil itu diberitakan Injil, ya, dan orang yang beritakan Injil bisa percaya karena ada panggilan secara internal oleh Allah Roh Kudus. Makanya kalau kita lihat di sini,
kata dipanggil, kata dipilih, diulang-ulang. Jadi salib Kristus, Injil Kristus adalah jawaban dari problem yang terjadi di gereja. Kristus itu menyatukan, salib Kristus itu membawa penyelesaian untuk masalah-masalah di gereja Korintus. Gereja Korintus itu punya masalah A, B, C, D. A, asosiasinya sudah bagaimana? Saling bertentangan. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. B, bejat. Ya, tadi saya katakan kota Korintus itu kota di mana orang mengumbar nafsu seksual. Di kota Korintus ada kuil yang namanya kuil Aphrodite ya. Kuil ini ada 1.000 wanita yang menjual diri. 1.000. Dan yang datang ke situ adalah para pelaut yang sudah meninggalkan anak istri sekian lama, dan mereka dikasih tahu, kalau kamu mau sukses, kamu tidurlah dengan para wanita penjual diri ini yang pada pagi hari menjadi imam-imam di kuil, sehingga kamu dapat hoki, kamu bisa kaya, malamnya kamu tidur dengan mereka. Makanya ada istilah di kota Korintus, Corinthian Zomai. Apa itu Corinthian Zomai? Berbuatlah bejat. Makanya di gereja Korintus, kalau kamu lihat di pasal 5, ada anak, dia selingkuh dengan apa? Ibu tirinya. Nggak terjadi di luar loh, makanya Paulus menulis surat. Asosiasinya nggak benar, sudah bejat. C, kalau ada masalah gereja, sepele aja, siapa yang ke toilet duluan? Misalnya Andi merasa yang boleh ke toilet duluan dia, bukan Rio. Terus dia bawa Rio ke polisi untuk adukan Rio ini bersalah. Padahal di dalam itu ada masalah bisa diselesaikan dalam gereja, tapi mereka tidak. Mereka bawa ke pengadilan, dituntut. Cari penyelesaian masalah gereja di luar gereja. Kemudian mereka punya dosa. Ya, dosa apa lagi yang mereka lakukan? Yaitu tadi saya bilang, berzina dengan ibu tiri. Kemudian apalagi yang mereka lakukan? Mereka dalam perjamuan kudus harusnya kan tertib kan, tapi enggak, mereka buat jadi kacau. Gimana caranya? Jadi kelompok A, kelompok B. Kelompok A kemungkinan bawa makanannya bistik, pesta lah mereka di situ. Kelompok B bawa makanan apa? Mungkin makanan ya yang lain. Kelompok C karena miskin nggak bisa makan, nonton aja. Kacau lah tuh gereja. Baru setelah itu perjamuan kudus. Begitu banyak masalah di gereja Korintus. Tapi di gereja Korintus, Rasul Paulus mengajarkan kita juga ya tentang problem mereka menghadapi makanan yang dipersembahkan pada berhala. Ya, dalam pasal 8 sampai pasal 11, cukup panjang loh. Tentang pernikahan pasal 7. Kemudian tentang kasih, tentang talenta pelayanan. Ada 9 kan? Masih ingat nggak? Yang pernah saya singgung. Hikmat, ya, kata-kata penuh hikmat, kata-kata penuh pengetahuan, iman, ya, sembuhkan orang, kemudian kuasa melakukan mukjizat, khotbah, ya, bedakan roh, bahasa lidah, dan yang terakhir terjemahkan bahasa asing. Ada 9. Tapi ada yang sudah ditarik, 3. Tidak ada lagi bisa sembuhkan orang, tidak bisa lagi lakukan mujizat, tidak bisa lagi bahasa asing tanpa perlu belajar. Yang 6 lainnya masih ada. Kemudian di pasal 15 ada tentang yang namanya tadi Injil dan kebangkitan dari antara orang mati, dan kita akan punya tubuh mulia. Yang terakhir tentang persembahan. Mengapa kita di kebaktian ada persembahan? Pasal 16. Kita perjamuan kudus di hari Minggu, persembahan juga di hari Minggu. Dasarnya adalah di pasal 16 dari surat 1 Korintus. Kamu lihat ya, Paulus tidak dengan terencana dia sampai di kota Korintus, dan kota Korintus yang begitu banyak problem sehingga ditanyakan pada Paulus, dan Roh Kudus menggunakan Paulus menulis sebuah surat yang sangat ya, penuh dengan doktrin.
Ya, tadi saya sudah katakan ada kata dipanggil, ada kata dipilih. Diulang-ulang ya, tolong nanti dicek lagi ya. Dipanggil dan dipilih. Terakhir, kita berbicara tentang kuasa Allah dan hikmat Allah. Ini dua hal yang berkaitan, ya. Hikmat dan kuasa. Hikmat itu apa? Hikmat itu planning. Kuasa itu pelaksanaan planning. Nah, pernah terjadi di Malaysia tahun 2010. Malaysia itu dianggap sudah 10 tahun tidak bisa melewati yang namanya middle income trap. Indonesia juga ya, berusaha keluar dari middle income trap. Makanya dikatakan Indonesia emas 2024. Pada saat ya kita bisa keluar dari middle income trap, maka kita menjadi negara yang maju. Pendapatan kita bisa menjadi 5 besar dunia. Ya, gajinya tinggi dan sebagainya. Kalau Singapura sih sudah ya nomor 1 dunia. Nah, mereka bagaimana caranya? Mereka kumpulkan orang di Kuala Lumpur. Ya, kita sering kali ke KL tapi nggak pernah dengar cerita ini ya. Berapa orang yang dikumpulkan? 500 orang. Ada insinyurnya, ada profesornya, ahli hukumnya, ahli ekonominya, ada pengusahanya. Mereka harus tinggal di hotel selama 8 minggu untuk merumuskan bagaimana caranya Malaysia lebih maju. Ya, sehingga dalam pertemuan itu mereka tidak boleh meninggalkan hotel. Kamu boleh check out dari hotel, tapi nggak boleh meninggalkan hotel. Ya, seperti ada lagu yang top ya, Hotel California kan. Kamu boleh check out, tapi nggak boleh pergi dari hotel ini. Artinya nggak boleh pergi. Ya, pada saat mereka berkumpul, maka investasi yang datang dari swasta itu hampir mencapai 500 miliar dolar. Sebelumnya investasi itu semua dari pemerintah, nggak bisa jalan. Nah, kalau kita lihat hikmat Allah dan kuasa Allah itu apa? Seperti yang tadi kita baca. Ya, di dalam ayat yang ke-30. Hikmat Allah, kuasa Allah itu adalah yang pertama membenarkan, yang kedua menguduskan, yang ketiga menebus. Ya, kata membenarkan itu berasal dari kata dikaiozune. Artinya begini ya. Ini kata ini bisa diterjemahkan sebagai adil. Ya, kalau kamu baca dalam kitab Yesaya, bagaimana kita bisa selamat karena Yesus menjubahkan pada kita jubah keadilan. Jubah dikaiozune. Apa itu dikaiozune? Dikaiozune itu ada hukum Allah. Itu wakil kita Yesus menjalankan hukum Allah ini dengan 100%. Tidak ada cacatnya. Makanya kalau kamu ditanya bagaimana Yesus menyelamatkan kita, itu karena dia taat sempurna dalam 2 aspek. Secara aktif menjalankan hukum Taurat, Galatia 4:4, Galatia pasal 4 ayat 4. Kemudian secara pasif, dia seperti anak domba yang disembelih, Yesaya 5:3. 2 hal ya, 2 aspek tapi 1 ketaatan. Aktif, dia taat hukum Taurat, mewakili kita. Secara pasif, dia rela mati untuk dosa-dosa kita. Makanya itu disebut kita dibenar adilkan. Kita percaya Yesus diberi jubah. Jubah apa? Jubah keadilan, jubah kebenaran. Tak ada kita kontribusi 1 benang pun, 1 kancing pun gak ada. Semuanya Yesus yang lakukan. Sama sekali kita nggak ada kontribusinya, dipakaikan pada kita. Yang kedua, kita ini kan kotor, ya, dibersihkan dengan darah Yesus sehingga kita menjadi lebih putih daripada salju. Ya, itu namanya yang pertama dibenar adilkan. Yang kedua, kita dikuduskan. Nah, dibenar adilkan itu juga pelajaran kita di semester lalu dalam kitab Roma. Mari kita buka. Roma 5 ayat 18. Sama-sama ayat 18 ya. 5:18. Sebab itu seperti oleh 1 pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh 1 perbuatan. Di sini bukan kebenaran, perbuatan dikaiozune, taat hukum Taurat 100% oleh Yesus, semua orang memperoleh ya pembenar adilan untuk hidup kekal.
Penting ya, Yesus melakukan seluruh hukum Taurat mewakili kita. Contohnya pada hari ke-8 dia disunat. Ya kan, waktu dia salib, dia menyerahkan ibunya Maria kepada Yohanes. Hukum keberapa? Hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia menjalankan seluruh hukum Taurat mewakili kita. Nah, sekarang kalau kita lihat yang berikutnya itu dikuduskan. Dikuduskan. Tadi Roma 5:18, sekarang Roma 6. Roma 6 ayatnya sama, 18 dan 19 ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi ya budak keadilan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi budak keadilan yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, kita punya jubah keadilan, kita itu posisinya pindah dari dosa kepada kekudusan, langsung menjadi orang kudus. Tidak seperti gereja Roma Katolik ya, hanya orang tertentu diberi gelar santo dan santa. Enggak, kita langsung semua menjadi orang-orang kudus di hadapan Allah. Tapi dalam hidup kita harus terus ya menguduskan diri. Apa yang bisa menguduskan kita? Darah Yesus. Apa yang bisa menguduskan kita? Firman Tuhan. Apa yang bisa menguduskan kita? Dorongan Roh Kudus supaya kita bertobat. Yang terakhir, apa yang bisa membuat kita kudus? Kita punya tekad hidupku kudus. Allah kita itu Allah yang kudus. Begitu percaya, kita diberi jubah keadilan. Begitu percaya posisi kita sebagai anak Allah yang kudus, makanya Allah kita Allah yang kudus. Bapa kudus, Putra kudus, Roh kudus. Kamu apa? Orang-orang kudus. Kenapa kudus? Darah Yesus membasuh semua dosa kita. Yang terakhir, menarik ini ya. 1 Korintus 1. Yang ketiga, menebus kita. Kamu belajar ekonomi kan? Banyak supermarket sekarang memberikan kita poin kan? Kalau poinnya sudah banyak, boleh apa? Dipakai untuk menebus barang tertentu. Ini yang belum terjadi loh. Kita memang ya dikatakan sudah ditebus, tapi prosesnya itu adalah already but not yet. Jadi seperti orang ibu hamil. Kamu tanya, kamu sudah punya anak pun? Ada, already. Tapi not yet karena belum lahir. Nah, penebusan ini akan terjadi kapan? Waktu kita diberi tubuh mulia. Mana ayatnya? Filipi 3:21. Itu yang kita nantikan loh. Di mana di dunia ini kita masih bisa sakit, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi setelah kita diberi yang namanya tubuh mulia, apa yang terjadi? Kita betul-betul ditebus secara tuntas. Filipi 3:21. Mari kita baca sama-sama ya. Ayat terakhir ya. Kita mulai dengan ayat 20. 3:21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya Yesus Kristus yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Inilah penebusan yang total, yang tuntas. Jadi keselamatan kita, satu karena hikmat Allah, dia punya rencana sebelum dia menciptakan kita loh. Jadi Allah sudah ada satu buku sebelum dia menciptakan dunia. Di situ ada daftar nama dari anak-anaknya yang dia pilih. Kalau namanya nggak masuk sini, dia izinkan ya orang-orang itu binasa. Namanya predestinasi. Karena dia maha tahu. Nggak mungkin dia nggak tahu siapa yang akan menolak dia seperti Yudas Iskariot. Tapi kalau orang yang tidak percaya Yesus, dia tidak bisa komplain sama Allah. Tuhan kau salah loh menciptakan aku. Dia masih ingat ya cerita apa? Kulit pisang kan? Ada orang diundang ya oleh pendeta Timotito.
Dia adalah yang merintis FEBC dan Gereja Life dan BP Movement. Dia mengatakan, murid yang diundang untuk Natalan di rumah dia makan-makan, tiba-tiba muridnya mau datang ke rumah dia, di tengah jalan terpleset oleh kulit pisang dan kakinya patah. Terus dia mengadukan pendeta Timotito itu ke pengadilan. Hakimnya bilang sama dia, kenapa kamu kakinya patah? Iya tuh, Revento yang ngundang saya mau minta dia ganti rugi. Terus hakim bilang dia, memang dia ngundang kamu, kok kenapa kamu bisa patah? Saya jatuh. Gimana jatuhnya? Kulit pisang. Terus dia bilang, kulit pisang penyebab langsung kan? Terus penyebab tidak langsung, pendeta Timotito. Penyebab tidak langsung tidak bisa dituntut. Penyebab langsung yang bisa dituntut, tuntutlah kulit pisang. Jadi orang yang tidak percaya Yesus, kalau dia sampai masuk neraka, dia salah sendiri. Salah apa? Salah sendiri. Nggak bisa dia menyalahkan Tuhan dan siapa-siapa. Jadi hari ini kita sudah belajar problem semua orang, penyelesaiannya adalah Yesus. Perpecahan, jawabannya juga Yesus. Kalau kita baca dalam kitab Efesus, dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa. Singkatannya gampang ya, TIBA, tiba ya. TIBA. T, Tuhan, satu Tuhan. 2, satu iman. 3, satu baptisan. 4, satu Allah bahkan Bapa. Satu. Gereja itu ya nggak ada kelompok-kelompok. Kristus tidak bisa dibagi-bagi. Kita misalnya mau dirikan kelompok ini, kita bilangnya Kristus hanya ada di sini, nggak ada di sana, nggak bisa. Yang kedua, penyelesaian di gereja adalah salibnya Kristus, Injil. Kalau gereja yang memberitakan Injil, semua kamu beritakan Injil, gereja itu gereja yang paling tidak banyak problem. Tidak banyak apa? Tapi kalau gereja yang tidak memberitakan Injil, gereja itu banyak problem. Problem pertama, mereka tidak seperti Yesus dan Rasul Paulus. Makanya penting ya, kita bagaimana bisa mengabarkan Injil. Jangan malu karena Injil. Kenapa malu? Karena kita tidak diajar memberitakan Injil dan tidak berlatih. Hikmat Tuhan, rencana Tuhan yang paling tinggi adalah tentang keselamatan. Tapi dilaksanakannya, kuasanya dengan sempurna. Ya, bukan hanya Yesus yang mempermalukan para musuhnya. Kalau kamu lihat juga ya, orang-orang yang tidak terpelajar seperti Petrus bisa mempermalukan musuh-musuhnya. Kalau kita lihat ya di dalam Kisah Para Rasul sebagai penutup, kita termasuk orang yang latar belakangnya tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita mau ya mengabarkan Injil, melayani Tuhan, walaupun yang kita hadapi itu orang-orang yang lebih hebat daripada kita, lebih banyak uang daripada kita, lebih pintar daripada kita, lebih berkuasa pada kita, tapi kita punya Injil, mereka bisa dipermalukan. Contohnya, Kisah Rasul 4 sebagai penutup. Ayat yang ke-12. Terkenal ya, 12 ya, harus hafal ya. Tapi kita lanjut ayat 13. Ini dikatakan oleh Rasul Petrus dan kawan-kawan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini kata-kata dari Petrus dan kawan-kawan. 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya adalah pengikut Yesus. Kalau kamu dan saya mengikut Yesus dengan setia, profesor paling pintar di universitas paling hebat tidak bisa lawan yang namanya Injil Tuhan Yesus. Tidak bisa dibantah. Tapi masalahnya, kamu mau nggak memberitakan Injil? Kalau mau, Roh Kudus bersama kita, itulah kekuatan Allah. Yang tadi saya bilang apa? Lebih hebat daripada bom atom. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu.
Kami bersyukur untuk hikmat-Mu dan kuasa-Mu lewat Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami manusia berdosa, kami yang tidak dipandang dunia, Engkau pilih, Engkau panggil menjadi anak-anak-Mu melalui Injil Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Bapa, bukan hanya kami sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi kami juga mau membuka mulut kami, menggunakan hidup kami, bersaksi untuk Injil Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian terakhir kita nyanyikan dengan berdiri. 150. Yesus sahabat sejati. What a friend we have in Jesus. Jasu and Jiu. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku, tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila jantungku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di jantungku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku. Ku berdoa padanya. Adakah jantungmu susah dan lebena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya jantungmu sentosalah. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu semua supaya jangan tersandung, yang dapat membawa kamu di hadapan kemuliaannya dengan tanpa cacat, dengan penuh sukacita. Untuk Dia satu-satunya Allah yang bijaksana, juru selamat kita, adalah kemuliaan, keagungan, kekuatan, dan kekuasaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.